Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji beda, yakni uji beda untuk 3 kelompok ya berdasarkan status sosial ekonomi untuk digital literasi mahasiswa FKIP Untan ya. Nah, untuk uji beda 3 kelompok ini berdasarkan status sosial ekonomi dibedakan menjadi 3, yakni ada yang sedang, kemudian mampu, dan prasejahtera. Oke, nah sebelum kita melakukan uji beda, kita harus melakukan uji prasyarat dulu, yaitu uji normalitas ya. Kita uji prasyarat dulu, kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, kemudian di dependent listnya kita masukkan min, kemudian di faktor listnya kita masukkan status sosial ekonomi. Oke, kemudian kita pilih plot. Nah, kita centang histogramnya aja, yang stemnya tidak usah. Kemudian kita pilih normality, klik continue, kemudian optionnya sudah, langsung kita oke. Nah, sehingga sudah terbaca hasil deskriptifnya kemudian dari test of normality. Nah, dari test of normality atau uji normalitas dibagi menjadi 2, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Apa bedanya? Yakni menurut Dahlan ya, kalau datanya lebih dari 50 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau datanya kurang dari 50 kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, berhubung data yang digunakan di dalam penelitian digital literasi itu lebih dari 50, yang menurut Dahlan di tahun 2010 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk signifikansinya untuk mampu itu 0,200. Nah, 0,200 itu artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data untuk mampu itu normal. Sedangkan untuk yang sedang signifikansinya 0,39 ya, 0,039. Artinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya untuk sedang itu berstatus tidak normal. Kemudian yang ketiga untuk prasejahtera didapatlah nilai signifikansinya 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya untuk prasejahtera ini datanya tidak normal. Nah, kemudian dari salah satu atau salah dua berarti tidak normal, sehingga data untuk status sosial ekonominya itu tidak normal. Kalau datanya tidak normal, kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, kita menggunakan uji non parametrik. Uji apa yang kita gunakan? Ini kita menggunakan uji beda, khususnya non parametrik kita gunakan uji Kruskal-Wallis ya. Langsung saja kita uji Kruskal-Wallisnya. Kita buka dulu filenya ya. Pertama, kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih key independent samples. Oke, nah kemudian untuk test variable listnya kita masukkan min-nya. Kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan status sosial ekonominya. Oke, kemudian kita klik divine rank-nya. Nah, ada minimum dan maksimumnya. Karena status sosial ekonomi ada 3, yakni sedang, mampu, dan prasejahtera, maka minimumnya kita klikkan 1 dan maksimumnya ada 3. Klik continue, kemudian klik optionnya, ya kita pilih deskriptifnya, kemudian klik continue. Nah, tes tipenya biasanya langsung tercentang yang Kruskal-Wallisnya. Kita okekan saja. Oke. Nah, sehingga nampaklah hasil tes statistik dari Kruskal-Wallisnya. Nah, untuk nilai signifikansinya didapatlah hasil 0,003. 0,003 itu lebih kecil daripada 0,005, sehingga hasilnya signifikansi atau ada beda dari 3 kelompok. Nah, karena data Kruskal-Wallis itu secara menyeluruh tidak terkhususkan, maka kita lihat dulu min rank-nya. Nah, untuk mampu itu min rank-nya 75,22, sedangkan sedang itu 75,39.
kemudian untuk prasejahtera itu 52,84 ya. Yang dekat itu hanya mampu dan sedang, sedangkan rank untuk prasejahtera itu jauh bedanya. Nah, kelemahan dari Kruskal-Wallis ini untuk masing-masing tipenya itu tidak bisa diketahui ya, apakah termasuk beda atau tidak gitu. Nah, sebaiknya kalau untuk mengetahui lebih lanjut itu kita menggunakan uji parametrik. Kita berandai-andai saja, ya. Kita berandai, misal data tersebut berdistribusi normal. Maka apa langkah kita untuk uji beda 3 kelompok? Maka kita menggunakan uji one way ANOVA. Oke, ini misalnya ya, misalnya datanya berdistribusi normal. Kita buka, kita lakukan uji ANOVA. Ya, one way ANOVA. Kita klik analyze, kita pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA. Nah, untuk dependent listnya kita menggunakan min. Oke, belum ya? Min, masukkan sini. Kemudian untuk faktornya kita menggunakan status sosial ekonomi. Oke, kita klik post hoc-nya. Nah, kita centang LCD-nya. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk di option-nya kita klik homogeneity-nya karena ingin tahu tentang homogenitasnya. Kita klik continue dan kita tekan OK. Nah, sehingga dapatlah output dari one way ANOVA-nya. Untuk test of homogeneity-nya atau homogenitasnya, signifikansinya 0,428 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga datanya termasuk homogen atau berasal dari varian yang sama. Kemudian untuk ANOVA-nya didapatlah nilai signifikansinya 0,001. Ya, artinya bahwa ada signifikan ya. Berarti ada beda antara 3 status sosial ekonomi. Untuk mengetahui apa bedanya, kita bisa menggunakan post hoc testnya. Ini di multiple covariance-nya ya. Untuk mampu dan sedang signifikansinya 0,882 ya, yang berarti signifikansinya itu lebih besar. Ya, kalau besar signifikansinya bahwa H0-nya itu diterima sehingga tidak ada bedanya. Kemudian untuk mampu dan prasejahtera itu dapatlah nilai signifikansi 0,020. Nah, sehingga ada bedanya ya. Kemudian untuk sedang dan mampu didapatlah 0,882 ya, ini lebih besar dari 0,005 sehingga tidak ada bedanya. Kemudian untuk sedang dan prasejahtera didapatlah 0,001 sehingga ada bedanya atau signifikan. Untuk prasejahtera dan mampu didapatlah 0,20 ya, ini ada bedanya ya sehingga signifikan. Kemudian untuk prasejahtera dan sedang itu didapatlah 0,001 sehingga ada bedanya. Nah, dari di sini kita bisa membuat kesimpulan ya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara digital literasi mahasiswa yang mempunyai latar belakang apa, yakni yang besar ya, yang signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu yakni di kategori mampu dan sedang. Kalau untuk prasejahtera itu pasti ada bedanya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk digital literasi ini tidak ada perbedaan yang signifikan itu antara digital literasi mahasiswa yang mempunyai latar belakang mampu dan sedang. Sedangkan untuk latar belakang prasejahtera itu ada bedanya. Nah, sekian dari saya untuk tutorial uji beda untuk 3 kelompok berdasarkan status sosial ekonomi. Terima kasih.